Episode 77, Istri yang sedang ngidam. Hari ini Nita merasakan perutnya bergejolak lagi. Setelah tadi pagi sudah muntah 2 kali dan tidak bisa masuk sesuap nasi pun. Hanya minum susu dan secuil roti tawar. Sekarang saat baru saja mengantar Nathan keluar rumah, tapi tidak ikut menuju mobilnya karena masih hujan. Nathan baru saja berangkat ke kantor, tiba-tiba perutnya mual lagi. Padahal biasanya si dedek kalau ada ayahnya pasti anteng-anteng saja dan tidak rewel. Duh, ternyata benar yang dikatakan para ibu-ibu yang lagi hamil muda kalau morning sickness itu benar-benar menyiksa. Gumam Nita membasuh wajahnya di wastafel, menatap dirinya di cermin, terlihat pucat sekali. Nita memang tidak sakit, tapi saat perutnya mual seperti ini, tiba-tiba kepalanya menjadi pusing dan badannya langsung lemas. Perutnya masih terasa diaduk-aduk. Mual itu datang lagi, dan kali ini Nita sudah tidak bisa memuntahkan isi perutnya karena sudah habis tidak tersisa. Hanya cairan bening yang keluar dari mulutnya. Rasanya benar-benar pahit. Biasanya dia hanya akan mual saat pagi hari, dan kalau waktu sudah menunjukkan siang, mualnya sudah tidak terlalu terasa. Padahal hari ini dia harus shift malam, dan artinya dia harus berangkat ke rumah sakit saat pukul 10 malam. Apa aku ambil cuti dulu ya? Enggak. Mentang-mentang sekarang jabatannya naik, terus bisa cuti seenaknya. Meskipun gitu, tanggung jawabku tinggi. Nita bermonolog sendiri. Terdengar suara ketukan pintu kamar. Dan kemudian suara Biksum juga terdengar. Nyah, apa Anda baik-baik saja? Tadi Bibi dengar, nyonya seperti muntah-muntah. Seru Biksum dari luar kamar. Nita berjalan keluar dari kamar mandi dan langsung menuju pintu. Ceklek. Biksum langsung terkejut saat pintu terbuka dan melihat keadaan wajah Nita yang nampak begitu pucat. Nyonya sakit? Ya Allah, Nyah. Kita ke dokter ya buat periksa. Biksum panik dan memapah Nita untuk duduk di atas ranjang. Gak perlu, Bi. Bibi lupa kalau aku juga seorang dokter. Jawab Nita terkekeh. Oh iya, Nyah. Bibi lupa. Terus kalau nyonya dokter bisa ngobatin diri sendiri gitu ya, Nyah? Nita tersenyum. Tolong Bibi ambilkan kotak P3K yang ada di lemari itu. Di sana ada beberapa obat dan juga tolong ambilkan tas yang besar di sana. Tunjuk Nita di sebuah lemari kaca khusus, dia menyimpan tas-tasnya. Biksum langsung bergegas mengambil kotak P3K dan juga tas besar milik Nita yang berada di lemari khusus. Ininya. Terima kasih, Bi. Nita membuka kotak tersebut dan mengambil obat peredam mual dan juga obat penambah darah. Tidak lupa asam folat dan kalsium yang harus dikonsumsi ibu-ibu hamil. Tadi pagi Nita belum sempat minum obat-obatnya karena terburu ke rumah duka setelah mendapatkan kabar bahwa Sylvia meninggal. Mungkin juga karena belum minum obatnya, mualnya menjadi lebih sering dan juga agak sedikit pusing. Kemarin setelah dicek HB juga rendah. Nita kekurangan darah dan bisa jadi itu yang mengakibatkannya pusing. Biksum mengambilkan air putih hangat di dapur untuk Nita minum obat. Biasanya Nita memang lebih suka minum air tawar yang hangat. Kalau dingin, dia bisa mual dan muntah. Bi, ngidam tuh rasanya kayak gini ya. Aku sering dikasih tahu sama temanku bidan atau dokter obgyn tentang apa saja yang dialami seorang ibu pada masa-masa kehamilan. Yang paling susah saat trimester pertama. Bibi dulu juga seperti itu. Tanya Nita pada Biksum. Iyanya, saya malah tepar sampai 5 bulan. Gak bisa ngapa-ngapain ya. Teler Bibi. Untung suami Bibi siaga. Dia yang urus semuanya saat Bibi gak bisa ngapa-ngapain. Tapi alhamdulillah, sekarang anak Bibi udah jadi orang yang berguna. Sudah punya anak 1. Cerita Biksum. Biksum aslinya orang Jawa Tengah. Tapi dia mendapat suami orang Bekasi dan suaminya sekarang sudah meninggal. Dulu suami Biksum juga bekerja di keluarga Nathan sebagai tukang kebun. Katanya sih, kita harus menikmati masa-masa seperti ini. Karena masa-masa ini gak akan terulang lagi kalau kita gak hamil. Jadi, dinikmati aja ya, Bi. Biksum mengangguk. Tapi, nyonya tidak boleh telat makan. Nanti mau makan apanya? Hujan-hujan gini, biasanya seger yang kuah-kuah. Ucap Biksum menawarkan menu makan siang untuk Nita.
Nita terlihat berpikir, mungkin sop iga sapi sedikit lezat kalau dimakan pas hujan-hujan seperti ini. Kalau sop iga aja gimana, Bi? Tanya Nita. Wah, kebetulannya. Kemarin Bibi baru belanja iga sapi. Baiklah, Bibi tak masak dulu. Nyonya istirahat saja. Bik Sum kemudian keluar dari kamar Nita setelah membereskan barang-barang yang tadi ada di atas nakas. Sedangkan di sisi lain, Nathan baru saja mendapatkan pesan dari Bik Sum yang mengatakan bahwa istrinya baru saja muntah-muntah setelah kepergian Nathan ke kantor. Sepertinya dia ingin sekali menghubungi sang istri dan menanyakan bagaimana keadaannya. Tapi urung karena Nathan akan ada rapat sebentar lagi. Nathan hanya memberi pesan pada Bik Sum agar menjaga Nita dan tidak boleh sampai telat makan. Sebenarnya, tanpa diketahui oleh Nita, Nathan selalu memantaunya lewat Bik Sum karena jadwalnya dengan Nita yang berbeda-beda lantaran terbentur shift untuk Nita, membuat Nathan harus berpisah lebih lama lagi dengan sang istri. Tapi mau bagaimana lagi, itulah pekerjaan Nita sebagai dokter umum yang memang harus bekerja 3 shift dalam waktu seminggu. Nita bukan dokter spesialis yang bisa membuka praktek sendiri di rumahnya. Istri Nathan itu lebih memilih memantau di rumah sakit secara langsung. Meskipun saat ini Nita sudah menjadi kepala rumah sakit. Permisi Tuan, Anda sudah tunggu di ruang rapat. Hari ini Tuan Romeo datang menghadiri rapat. Entah kenapa tiba-tiba orang itu hadir di perusahaan. Ucap Azam. Romeo, mau buat ulah apa lagi dia? Nathan segera berdiri dan berjalan keluar ruangan, bergegas menuju ruang rapat karena ingin melihat ulah apa yang akan dilakukan oleh sepupu jauhnya itu. Sebenarnya Romeo dan Nathan memang tidak memiliki masalah serius, apalagi yang pribadi. Dia memiliki 5% saham di perusahaannya. Sepertinya mungkin pria yang lebih tua darinya setahun itu ingin mengembangkan saham atau mau menembaknya lagi. Nathan tidak tahu apa yang dipikirkan pria itu. Pada saat berjalan menuju ruang meeting, tiba-tiba ponselnya yang ada di dalam saku bergetar. Nathan memang mode silent saat akan rapat seperti ini. Melihat istrinya yang menelepon, Nathan langsung mengangkatnya. Halo, iya sayang? Sayang, aku ingin dipeluk. Nathan melongo mendengar permintaan sang istri. Tapi aku sedang ada rapat penting, nanti ya, setelah rapat. Gak mau, maunya sekarang dipeluk sama kamu, gimana dong? Aku gak bisa nahan. Tapi ya udah deh, kamu rapat aja. Aku mau dipeluk sama orang lain aja. Nathan segera menutup panggilannya dan langsung berjalan dengan sedikit tergesa keluar dari kantor setelah mendengar ucapan sang istri. Bersambung.